Good morning, students. Hello, Rati, Feby, Livia, Mita, Eka. How are you? Senang sekali pada semester kali ini kita dapat berjumpa kembali, khususnya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kalau pada pertemuan pertama sampai ke-8 Pak Adi sudah dengan sangat baik dan jelas membimbing kalian, maka pada pertemuan ke-9 sampai ke-16 saya akan bersama-sama dengan kalian. Kita akan mengupas, kita akan membicarakan hal-hal terkait pengelolaan sumber daya manusia ini. Kalian sudah melewati masa magang di periode semester lalu. Saya yakin kalian sudah mulai mengenal permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam pengelolaan sumber daya manusia ini. Bagaimana hubungan pimpinan, karyawan, dan faktor-faktor lainnya. Maka pada pertemuan ke-9 dan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi hal-hal terkait pengelolaan sumber daya manusia ini. Pada pertemuan ke-9 nanti, kita akan membicarakan tentang pemeliharaan sumber daya manusia dan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Kemudian pada pertemuan ke-10 tentang pemberdayaan sumber daya manusia. Pertemuan 11 terkait mengelola produktivitas. Pertemuan 12 adalah hubungan industrial. Pertemuan ke-13 mengenai keunggulan bersaing dalam sumber daya manusia. Pertemuan ke-14 yaitu labor relations dan hubungan serikat karyawan. Pertemuan ke-15 adalah sumber daya manusia di era masyarakat ekonomi ASEAN. Pertemuan ke-16 yang merupakan penutup dari mata kuliah ini, kita akan adakan final test atau UAS. Pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 nanti akan ada quiz di setiap materinya. Silahkan kalian kerjakan dan selesaikan. Kenapa demikian? Karena quiz tersebut adalah nilai K. So, kalau kalian tidak mengerjakan quiz berarti kalian tidak akan mendapatkan nilai K. Ya, untuk bisa mengerjakan quiz tentu kalian harus paham permasalahan atau persoalan atau materi yang ada dalam setiap slide yang ada. Oke, silahkan kerjakan dengan baik, pahami, dan do your best. Apabila ada hal yang tidak tahu atau tidak mengerti, silahkan hubungi saya. Oke, and then I will see you in the next slide, and bye. Good morning, students. Selamat datang di pertemuan ke-9 dengan topik bahasan pemeliharaan SDM dan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja, atau kita bisa singkat dengan K3. Adapun komponen-komponen yang akan kita bahas yaitu pengertian pemeliharaan SDM itu apa, selanjutnya fungsinya apa, kemudian tujuannya apa, selanjutnya asas-asasnya apa saja, dan terakhir adalah metode yang digunakan untuk pemeliharaan SDM itu apa saja. Selanjutnya pada manajemen K3 kita akan bahas tentang peraturannya, tujuannya apa, kewajibannya seperti apa, bentuk kesejahteraannya apa saja, dan yang terakhir adalah prosedur kerjanya bagaimana. Ya, oke, silakan disimak dan selamat belajar. Why is human resources maintenance so important? Jadi pada pertemuan ke-9 ini kita akan mengetahui mengapa pemeliharaan sumber daya manusia sangat penting. Maintenance is an often overlooked but critical aspect of getting the most from HR. Jadi maksudnya adalah pemeliharaan seringkali terabaikan, padahal merupakan aspek yang kritikal. Sumber daya manusia itu sendiri berperan penting dan menjadi dominan bahkan faktor kunci dalam setiap kegiatan atau operasional perusahaan. Mari kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Yang pertama sebelah kiri adalah karyawan yang tampak tidak semangat atau tampak tidak termotivasi dalam melakukan pekerjaan kantornya. Kemudian kita lihat juga yang sebelah kanan yaitu karyawan yang tampak semangat dan termotivasi menyelesaikan pekerjaan kantornya. Nah, dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan bahwa
Karyawan yang sebelah kiri berada di perusahaan yang tidak melakukan pemeliharaan sumber daya manusia dengan baik atau maksimal. Ya, sebaliknya, karyawan di sebelah kanan berada di perusahaan yang melakukan pemeliharaan sumber daya manusia dengan baik dan maksimal. Jelaskan? Nah, titik-titik di bawah ini adalah kuis yang kalian harus kerjakan. Namun demikian, instruksinya menyusul pada penjelasan selanjutnya. Selamat belajar. Bahasan pertama dalam SDM yaitu pengertian. Mari kita simak pengertian dari pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia menyangkut perlindungan terhadap 3 kondisi karyawan, yaitu kondisi fisik, mental, dan emosi. Oleh karenanya, idealnya perusahaan harus memelihara ke-3 kondisi tersebut. Ya, kalau hanya salah satu saja, berarti perusahaan tersebut tidak memelihara SDM-nya dengan maksimal atau dengan baik. Pemeliharaan sumber daya manusia menurut Hasibuan dalam bukunya tahun 2002 yaitu merupakan proses kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan karyawannya terkait kondisi fisik dan mental dalam melakukan pekerjaannya. Ya, perusahaan di sini harus bertanggung jawab terhadap kondisi karyawan, yaitu ketiga kondisi tersebut. Ya, terutama pada saat karyawan menjalankan tugas dari perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, nah, upaya pemeliharaan harus dilakukan terus-menerus. Kenapa demikian? Karena kalau SDM tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan, maka nanti akan menimbulkan masalah terkait kinerjanya dan prestasi dari karyawan tersebut. Ya, yang otomatis nanti akan merosot atau turun, yang kemudian mengakibatkan loyalitas dari karyawan itu juga turun. Ya, pemeliharaan sumber daya manusia merupakan pertahanan perusahaan. Jadi kalau pemeliharaan manusia dilakukan dengan baik, otomatis perusahaan tersebut juga akan bertahan dengan baik, karena pemeliharaan sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan juga akan berlanjut atau bertahan. Bahasan kedua dalam pemeliharaan SDM adalah fungsinya atau maintenance function of human resources. Mari kita lihat komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Pertama, maintenance of working environment. Jadi pemeliharaan lingkungan kerja, misalnya bagaimana kesiapan ruangan sebelum dipakai ataupun sesudah dipakai. Selanjutnya pemeliharaan kerapihannya bagaimana, kemudian kebersihannya apakah sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Ya, itu adalah contoh-contoh pemeliharaan lingkungan kerja. Kemudian labor management relations. Jadi hubungan antar karyawannya gimana? Interaksi yang terjadi di karyawan, hubungan karyawan dengan partner, dengan supplier, dan sebagainya. Selanjutnya, workers participation. Partisipasi pekerjanya seperti apa? Apakah turut serta memberikan saran, masukan, bahkan evaluasi? Nah, itu merupakan juga salah satu fungsi dari pemeliharaan. Kemudian leadership and cooperation. Kepemimpinan dan kerjasama. Jadi di sini pimpinan juga harus mau mendengarkan, menerima masukan dari karyawan, mau menerima evaluasi juga, ya, dari pihak-pihak di bawahnya yang merupakan teamworknya. Ya, pimpinan juga harus mempunyai sikap akomodatif, sehingga karyawan tidak takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya. Kemudian maintaining discipline, yaitu menjaga kedisiplinan. Jadi semua SDM yang ada di perusahaan tersebut harus melakukan sikap disiplin, harus
melakukan juga time management dengan baik. Ya, harus juga saling menegur atau bersikap peduli satu sama lain. Jadi kalau yang satu salah, yang lain harus mengingatkan juga dan melakukan pekerjaan dengan skala prioritas. Bahasan ketiga dalam pemeliharaan SDM adalah tujuannya. Kita akan mengetahui tujuan pemeliharaan SDM itu apa. Mari kita simak. Pertama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jelas ya bahwa adanya pemeliharaan SDM yang baik di satu perusahaan, maka akan diikuti dengan produktivitas karyawan yang baik juga atau meningkat. Selanjutnya, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Jadi kedisiplinan juga akan meningkat dan karyawan yang suka bolos mungkin atau alasan macam-macam lainnya akan berkurang. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Dengan demikian, loyalitas karyawan pun terhadap perusahaan akan meningkat dan akan mengurangi turnover karyawan yang keluar masuk resign demikian. Selanjutnya, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Jadi pemeliharaan SDM yang baik akan membuat karyawan merasa tenang, aman dalam bekerja, ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Jelas bahwa adanya pemeliharaan SDM, maka kesejahteraan karyawan juga akan meningkat, yang juga diikuti oleh keluarganya. Selanjutnya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Nah, ini juga jelas bahwa pemeliharaan SDM akan membuat kondisi karyawan secara fisik, mental, dan sikap akan semakin baik juga. Kemudian mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Jelas di sini bahwa adanya pemeliharaan SDM yang baik oleh perusahaan, konflik akan berkurang. Ya, suasana kerja akan enak, akan santai tapi serius. Ya. Dan terakhir adalah mengefektifkan pengadaan karyawan. Jadi karyawan benar-benar maksimal kerjanya, ya, tidak overlapping atau ada yang banyak nganggurnya. Nah, itu tidak akan terjadi kalau pemeliharaan SDM-nya cukup baik. Bahasan keempat dalam pemeliharaan SDM adalah asas-asasnya, asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia. Kita simak bersama apa saja asas-asas dalam pemeliharaan sumber daya manusia ini. Pertama, asas manfaat dan efisiensi. Jadi pengertiannya dalam hal ini yaitu pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan tentu saja. Selanjutnya, asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Dengan demikian, karyawan bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Berikutnya, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan untuk menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga karyawan disiplin dan melakukan kerjasama serta semangat bekerja. Ya. Kemudian asas peraturan legal. Nah, ini adalah kaitannya dengan peraturan perusahaan yang harus bersumber pada undang-undang yang berlaku, sehingga terhindar dari konflik dan intervensi serikat buruh serta pemerintah. Yang terakhir adalah asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan juga harus menjadi perhatian penting. Jangan sampai pelaksanaan pemeliharaan karyawan itu mengakibatkan perusahaan hancur atau tidak mampu. Ya, ini adalah asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia.
Sekarang kita akan bahas tentang metode pemeliharaan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Metode-metode yang penting dalam pemeliharaan karyawan seperti berikut ini. Pertama, komunikasi yang baik dan konseling. Nah, komunikasi yang baik akan dapat menyelesaikan problem-problem yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan konseling dapat membantu karyawan mengurangi stres yang mereka rasakan akibat adanya masalah-masalah yang dihadapi dalam lingkungan kerja. Kemudian, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, berikutnya program kesejahteraan. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan. Dengan demikian, labor turnover-nya relatif rendah. Yang terakhir adalah insentif. Insentif dapat diartikan sebagai bentuk pemberian langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja, bisa berupa uang atau perjalanan wisata atau bentuk bonus lainnya. Nah, ini sebagai bentuk penghargaan perusahaan atas kinerja atau produktivitas karyawan yang meningkat. Ya, demikian uraian singkat tentang metode pemeliharaan terkait dengan manajemen K3. Sekarang kita memasuki bahasan tentang manajemen K3, keselamatan dan kesehatan kerja, safety and health at work. Adapun bahasan pertama yaitu peraturan. Manajemen K3 ini termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Apa itu SMK 3? Yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja, yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian siapa saja perusahaan yang wajib menjalankan manajemen K3 ini, yaitu perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja, atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang lebih tinggi akibat karakteristik proses pekerjaannya. Namun demikian, perusahaan yang memiliki tenaga kerja di bawah 100 idealnya sebaiknya melakukan atau menerapkan manajemen K3. Ini demi tujuan yang tadi sudah disebutkan dalam pemeliharaan SDM. Ya, demikian pengantar dari manajemen K3 tentang peraturan. Peraturan baru terkait dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Menteri Tenaga Kerja berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja, produktivitas, dan menciptakan kondisi kerja yang baik bagi dunia usaha. Adanya penambahan aturan baru tersebut ditujukan untuk mewujudkan tempat kerja yang semakin aman, sehat, dan nyaman, sehingga tercipta produktivitas kerja yang terus meningkat. Jadi, dari sisi karyawan semakin nyaman dalam bekerja, dari sisi pengusaha atau perusahaan akan semakin bertahan usahanya. Ya, demikian singkat tentang peraturan baru. At this page, you are going to learn about a safe working environment. What is a safe working environment? Let's see. A safe and healthy workplace not only protects workers from injury and illness, it can also lower injury and illness costs, reduce absenteeism and turnover, also increase productivity and quality, and raise employee morale.
A safe working environment is a workplace that is free of hazard and risk to the people working there. The second one, employees are responsible for providing a safe working environment. And the last one, employees are required to keep their work area clean and tidy and ensure their reaction do not create an unsafe working environment. This is about a safe working environment. Bahasan selanjutnya adalah tujuan penerapan manajemen K3. Pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Ya, ini dalam satu perusahaan. Selanjutnya, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja buruh dan atau serikat pekerja atau buruh, serta yang terakhir adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Ya, ini adalah 3 poin tentang tujuan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Berikutnya tentang kewajiban penerapan manajemen K3, yaitu menyediakan lingkungan kerja yang aman merupakan kewajiban setiap perusahaan. Nah, perusahaan mana yang wajib menerapkan manajemen K3 ini? Seperti tadi kita sudah bahas di awal, bahwa perusahaan yang memiliki minimal 100 tenaga kerja harus sudah menerapkan manajemen K3 ini, atau perusahaan yang memiliki resiko pekerjaan berbahaya tinggi. Ya. Selanjutnya, dalam penerapannya, perusahaan tidak perlu menerapkan setiap aspek K3. Penerapan K3 dapat digunakan sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, kewajiban perusahaan dalam menerapkan K3 merupakan salah satu tanggung jawab penting dan penerapannya harus dilakukan secara nyata. Jadi bukan cuma di atas kertas, hanya seperti aturan tapi tidak dilaksanakan. Ya, demikian terkait dengan kewajiban penerapan di manajemen K3. Berikutnya tentang kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini tentu menjadi tujuan para karyawan bekerja di satu perusahaan, ya. Di sisi lain, itu adalah merupakan usaha perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawannya, ya. Nah, bentuk-bentuk kesejahteraan apa saja yang biasa diberikan kepada karyawan dari perusahaan dan sesuai dengan manajemen K3 dalam pemeliharaan sumber daya manusia, mari kita cek. Pertama, bentuk kesejahteraan berupa ekonomis, yaitu uang pensiun, uang makan, uang transportasi, uang lebaran atau hari raya, kemudian bonus, kemudian ada uang duka kematian, pakaian dinas atau pakaian seragam ke kantor, selanjutnya adalah uang pengobatan, ya. Kemudian berikutnya fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan apa saja? Pertama, musola atau tempat ibadah, kemudian kafetaria atau kita kenal sering dengan kantin, ya. Olahraga, tempat olahraga, kemudian kegiatan berkesenian, kemudian pendidikan berupa pelatihan-pelatihan, training, dan berbagai hal lain untuk meningkatkan skill karyawan. Selanjutnya cuti, entah itu cuti tahunan ataupun cuti untuk hal-hal keperluan lainnya. Selanjutnya kesediaan koperasi, toko, dan sebagainya, dan izin. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan. Pelayanan di sini bisa diartikan pelayanan ke dokter, disediakan hospital club seperti itu, atau ke puskesmas yang kalau kita sekarang menggunakan BPJS kesehatan, ya. Nah, kemudian ada jemputan karyawan dari kantor ke rumah dan sebaliknya. Kemudian ada penitipan bayi, bantuan hukum,
juga ada penasihat keuangan, asuransi, serta kredit rumah. Nah, bentuk-bentuk kesejahteraan ini tentu tidak semua mungkin ya, tidak semua perusahaan bisa melakukannya. Jadi tergantung kemampuan perusahaan. Kita perlu ingat bahwa bahasan sebelumnya kita sempat membahas bahwa pemeliharaan sumber daya manusia jangan sampai membuat perusahaan itu hancur atau tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi tentu semua ini harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ya, demikian bentuk-bentuk kesejahteraan yang ada dalam pemeliharaan sumber daya manusia sesuai manajemen K3. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka kita akan mengetahui tujuannya apa, tujuan pemberian kesejahteraan itu apa saja. Ya, mari kita bahas. Pertama, meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan pada perusahaan. Jadi, karyawan sudah diberikan berbagai bentuk kesejahteraan, maka diharapkan dia akan setia dan merasa terikat kepada perusahaan yang memberikannya. Kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan karyawan serta keluarganya. Jadi, setelah diberikan berbagai bentuk kesejahteraan tersebut, maka diharapkan karyawan akan tenang dalam bekerja, apalagi pemenuhan kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya, baik untuk karyawan tersebut juga keluarganya. Yang ketiga adalah memotivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja karyawan. Ya, diharapkan motivasi kerja semakin meningkat, disiplin juga akan tetap terjaga, produktivitas kerja akan meningkat. Selanjutnya, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Jadi diharapkan karyawan juga tidak sedikit-sedikit absen, sedikit-sedikit minta izin tanpa ada alasan yang kuat atau tanda kutip malas. Ya, di samping juga bertujuan untuk meminimais atau menghindari turnover karyawan yang tinggi. Jadi karyawan tidak keluar masuk di satu perusahaan, baru masuk sudah keluar, baru masuk keluar, begitu saja. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi. Kemudian selanjutnya meningkatkan lingkungan dan suasana karyawan yang baik dan nyaman. Jadi tentu saja kesejahteraan terjamin, lingkungan kerja semakin nyaman, suasana dengan kolega sesama karyawan ataupun partner ataupun supplier seperti yang sudah dibahas sebelumnya semakin meningkat juga dan semakin baik. Ya, jadi karyawan dengan kenyamanan yang tercipta tersebut otomatis peningkatan produktivitas akan terjadi. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Ya, ini jelas bahwa karyawan merasa nyaman bekerja di situ karena pemenuhan kesejahteraannya tercapai, perusahaan juga senang karena produktivitasnya semakin tinggi dan tujuan dari perusahaan tersebut atau organisasi tercapai. Ya, demikian pembahasan tentang tujuan pemberian kesejahteraan untuk karyawan. Bahasan terakhir dalam pertemuan ke-9 ini adalah pengusaha atau perusahaan melakukan prosedur kerja dengan aman dan tertib dengan cara berikut. Pertama, menetapkan standar K3, keselamatan serta kesehatan kerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian kedua, menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi. Ya, tentu saja hal ini cukup jelas. Ketiga, menetapkan peraturan-peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu bisa dari peraturan pemerintah ataupun peraturan internal perusahaan. Yang keempat, tentang mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 kepada seluruh tenaga kerja. Jadi
undang-undang dari pemerintah itu harus disosialisasikan, ya. Jadi jangan cuma pihak perusahaan saja yang tahu, tapi pihak pekerja juga harus paham dan mengerti. Dan yang terakhir adalah memonitor pelaksanaan peraturan yang ada. Ya, jadi jangan sampai hanya peraturan saja tapi tidak dilaksanakan. Jadi sebaiknya nanti kalau benar-benar karyawan itu bagus ya diberikan reward, tapi kalau yang perlu diperhatikan ya diberikan warning atau punishment. Ya, demikian pertemuan ke-9 ini. Semoga kalian memahami dan silakan kalau ada yang ditanyakan bisa hubungi saya langsung. Sekian dan sampai jumpa.